Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, ayah dan ibu di rumah? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mengingat kondisi daerah kita saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pada hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, saya mohon kerjasamanya ayah dan ibu untuk membimbing Ananda di rumah ya. Bukan berarti kita itu libur sekolah, tetapi melakukan home learning. Nah, seperti biasa, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu dengan cara Ananda membaca doa di rumah dibantu oleh ibu dan ayah, sedangkan saya Bu Iva membaca doa di sini. Berdoa mulai. Setelah kita melakukan berdoa, kita akan mengulas kembali materi sebelumnya, bahwa setiap orang memiliki dan mempunyai kegemaran yang berbeda-beda ya. Nah, di rumah kalian, teman main rumah kalian akan memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana caranya supaya kalian bisa selalu bersama, bekerja sama dengan teman kalian, selalu hidup rukun bersama teman kalian? Nah, dengan cara saling menghargai kesukaan orang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke tema 1, subtema 2 dengan pembelajaran 6. Nah, pada kali ini seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi ya, kita akan mengenal atau mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini adalah dari PPKN ya, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar sini bisa dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Sedangkan kompetensi dasar dari matematika yaitu menjelaskan sifat-sifat hitung pada bilangan cacah. Nah, sedangkan kompetensi dasar bahasa Indonesia adalah mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Itu adalah kompetensi yang harus kalian capai. Nah, kalian akan menemukan kosakata baru ya. Nah, tapi sebelumnya kalian sering melihat ya dan mengerjakan ada gambar seri ya, ada gambar seri yang harus kalian susun ya, kemudian membuat kalimat dengan kosakata baru yang baru kalian peroleh. Nah, bagaimana cara menjelaskan gambar seri? Cara menjelaskan gambar seri yaitu yang pertama adalah amati gambar dengan teliti. Setelah kalian mengamati gambar dengan teliti, perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, kalau sudah tersusun, baru kalian buat kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Nah, setelah itu ya, setelah kalian membuat kalimat penjelasan tentang setiap gambar, kalian urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Itu adalah cara-cara menjelaskan gambar seri. Nah, coba kita lihat.
Kalian mungkin selalu melakukan ya kegiatan kalian sebelum kalian tidur. Nah, apa yang kalian lakukan? Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, ya, kita lihat. Nah, sebelum kalian tidur ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan. Karena apa? Supaya diri kita bersih ya. Nah, sekarang coba kalian ceritakan gambar seri kegiatan sebelum tidur berikut. Setelah itu tulis di buku tulis ya ceritanya. Setelah kalian mengamati kegiatan sebelum tidur, kita lanjut. Nah, tadi sebelumnya sudah kita bahas bersama bahwa masing-masing orang memiliki hobi yang berbeda. Nah, supaya kita bisa hidup rukun dan dapat bekerja sama dengan baik, maka kita harus saling menghargai keberagaman. Ini Dayus, dia suka berolahraga dengan cara berenang. Sedangkan anggap ini adalah Aminah. Aminah suka berolahraga dengan lompat tali. Sedangkan Siti senang berolahraga dengan lari pagi. Nah, antara Dayus, Siti, dan Aminah, meskipun mereka mempunyai kegemaran olahraga yang berbeda, tapi mereka selalu hidup rukun dan saling bekerja sama. Karena apa? Itu karena mereka saling menghargai satu sama lain, ya. Nah, walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Nah, itu adalah manfaat saling menghargai. Nah, selain menghargai hobi masing-masing teman kalian, kita juga akan ya mengenal beberapa agama yang berbeda-beda dengan teman kita. Nah, dari setiap agama itu mempunyai sikap yang berbeda bagaimana cara berdoa dari masing-masing agama tersebut. Mungkin untuk saat ini kita semua masih termasuk agama Islam. Nah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah mungkin ada yang beragama non-Islam, seperti ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, Hindu ya, atau Konghucu. Nah, bagaimana cara sikapnya? Nah, itulah gunanya saling menghargai supaya kita selalu hidup rukun. Bagaimana sikap berdoa agama Islam? Kita lihat. Nah, ini adalah cara berdoa agama Islam. Nah, sedangkan ini, nah bagaimana cara berdoanya agama Kristen? Nah, seperti ini agama Kristen ya. Kalau agama Islam seperti ini ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu adalah doa sebelum makan. Nah, Kristen itu ada yang namanya Kristen Protestan, ada yang namanya Kristen Katolik. Nah, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik itu mempunyai sikap yang sama dalam berdoa. Lihat, nah ya, bedanya ketika Kristen Protestan dia akan menyatu. Ini. Nah, sedangkan Kristen Katolik dia akan agak jauh sedikit. Nah,
dari ketiga ada 3 agama lagi. Lihat cara berdoanya agama apa nih, yang tahu? Nah, ini adalah cara berdoa dengan cara agama Hindu. Terus ada yang tahu berdoa dengan cara Buddha? Nah, kita lihat gimana caranya. Nah, ya. Dan terakhir adalah ada yang tahu ini cara berdoanya agama apa? Nah, ya betul, berdoa dengan cara Konghucu. Dari keenam agama ini ya mempunyai sikap cara berdoa yang berbeda. Meskipun kita berbeda dengan agama lain cara berdoanya, tetapi kita harus tetap saling menghargai supaya kita hidup rukun, damai, aman, dan tetap bekerja sama dengan baik ya. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina, karena semuanya mempunyai kebijakan masing-masing ya. Nah, manfaatnya apa dari saling menghargai itu? Nah, sikap saling menghargai itu merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila yang berbunyinya apa? Ada yang tahu? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah bunyi Pancasila sila kedua. Dengan lambang apa? Lambangnya adalah lambang rantai, betul. Nah, jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Nah, tetapi ketika kita saling bermusuhan, teman kita akan semakin jauh ya. Kita akan dijauhi teman dan juga akan dijauhi tetangga. Nah, dengan sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara menyikapi keberagaman? Yang pertama adalah kita harus menghargai pendapat teman, kemudian menghormati perbedaan yang ada, dan berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Itu adalah cara menyikapi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dari saling menghargai keberagaman, kita akan merasakan manfaat kerja sama di sekolah ataupun di rumah ya. Selain manfaat kerjasama di sekolah dan di rumah juga ada manfaat hidup rukun. Nah, salah satu manfaat kerjasama adalah yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian pekerjaan terasa lebih ringan dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Sedangkan manfaat hidup rukun adalah memiliki banyak teman, mempererat persahabatan dengan teman-teman, dan tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Itulah manfaat dari hidup saling menghargai keberagaman. Kita dapat bekerja sama dengan orang lain dan hidup rukun. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang penjumlahan secara bersusun pendek ya, dan pengurangan dengan bersusun pendek. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang soal cerita tentang pengurangan bilangan. Nah, dalam soal cerita tentang pengurangan bilangan itu ada beberapa yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, kalian harus membaca soalnya dengan cermat.
Baca dulu soalnya dengan cermat dan teliti, kemudian pahami apa yang kalian ketahui dan ditanyakan dalam soal. Setelah kalian tahu bagaimana yang dimaksud soal itu apa, nah kemudian kalian buat kalimat matematikanya dan hitunglah hasilnya dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Ini ada contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.478 dikurangi 1.254 adalah berapa? Kita lihat, ini merupakan cara susun pendek ya. 5.478 dikurang 1.254. Langkah pertama adalah yang harus kalian hitung adalah satuannya terlebih dahulu ya. Setelah itu kemudian langkah kedua puluhannya. Di sini puluhan posisinya ada di angka 7 dikurangi 5, 2. Nah, setelah kita hitung puluhannya, kita maju lagi ke depan yang lebih besar lagi, yaitu nilai yang menempati bilangan ratusan. Nah, 4 dikurangi 2 berapa? 2. Setelah ratusan kita naik lagi ke nilai yang menempati bilangan ribuan, yaitu di sini bilangan ribuannya pada angka 5 dan 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, jadi 5.478 dikurangi 1.254 adalah 4.224. Itu adalah contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Bagaimana dengan cara teknik meminjam, Bu Iva? Nah, kita lihat contoh cerita, soal cerita ya. Perhatikan, berat badan Dayu saat lahir adalah 4.249 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 1.926 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, dari kata selisih ya, coba kalian pahami. Di sini ada berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir. Nah, kita lihat tadi berat badan Dayu berapa? 4.249. Dan berat badannya Dedi berapa? 1.926. Nah, selisihnya berapa? Selisih itu berarti dikurangi. Contoh, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan cara susun pendek akan lebih mudah. Kita tulis terlebih dahulu 4.249 dikurangi 1.926. Langkah pertama seperti tadi yang sudah dicontohkan adalah kita hitung terlebih dahulu nilai yang menempati bilangan satuan. Nah, di sini adalah angka 9. 9 dikurangi 6 bisa? Bisa, sama dengan 3. Nah, 4 dikurangi 2. Oke, bisa juga. Jadi 2. Nah, sekarang coba kita lihat angka yang menempati bilangan ratusan. 2 dikurangi 9, apakah bisa? Hah? Bisa. Nah, kalian jangan menghitung karena 9-nya di paling besar, kita hitung 9 dikurangi 2. Itu salah besar nanti hasilnya ya. Nah, 2 dikurangi 9 kita tidak dapat mengurangkan. Kenapa? Nah, karena kita tidak dapat mengurangkan 2 dikurang 9. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita meminjam dulu ke angka depannya. Angka depannya angka berapa? Angka 4. Kita pinjam. Pinjamnya berapa, Bu? Pinjam 1 aja dulu. Pinjam 1,
kita letakkan di depan angka 2. Kita pinjam 1. Nah, kita letakkan di angka 2. Jadi berapa nih? Jadi angka berapa nih 1 dan 2? Nah, 12. Nah, karena sudah dipinjam 1, berarti angka 4-nya masih utuh atau berkurang? Pastinya berkurang, makanya kita coret. Kita coret angka 4-nya ya. Kemudian kita tulis di depan angka 4. 4 dikurangin 1 sisa berapa? Sisa 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita hitung. Nah, tadi sudah dipinjamkan 1 oleh angka 4. Jadi 12. 12 dikurangi 9 sama dengan berapa? 3. Nah, setelah itu karena tadi 4 sudah dipinjamkan angka 1, maka masih ada sisa 3 yang kita hitung angka 3-nya, bukan angka 4-nya. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Nah, seperti itu ya cara pengurangan dengan teknik meminjam. Kalau penjumlahan caranya itu dengan teknik menyimpan, tetapi dalam pengurangan kita dengan menggunakan istilah teknik meminjam seperti itu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian kerjakan. Di sini ada soal ya, ada penjumlahan, ada pengurangan. Bu Iva tuliskan kembali supaya kalian tidak lupa ya. Nah, dari 8 soal kalian kerjakan soal di rumah ya, kerjakan di buku tulis dengan dibimbing oleh ayah dan ibu. Selain soal ini ada 2 soal cerita, jadi ada 10 soal ya. Kalian tulis di buku tulis, kemudian kerjakan. Oke, selamat mengerjakan ya. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.